Jadi kasus 300 triliun yang menguap sekarang ini, itu keteledoran atau konspirasi? Ah, kasus 300 triliun itu makar Allah itu. Karena mereka melawan Allah. Jadi kan ini kasus dari mulai dari kasus anaknya Rafael. Iya, itu ininya, triggernya. Tapi kenapa mesti geser menjadi kasus? Kan karena orang kemudian ngebongkar kekayaannya Rafael Alun Trisambodo. Kasus sebenarnya kan kasus antara si anak petinggi Bansor, Ansor itu, GP Ansor, sama anaknya. Kok bergeser larinya kasus pajak? Makar Allah. Jadi telah terjadi makar Allah itu yang pada kemah itu di beberapa wilayah. Satu, wilayah kepolisian. Kepolisian dua, kasusnya Sambo sama kasusnya Teddy Minahasa. Satu ya. Lalu berikutnya kasus pendidikan. Terbongkar para rektor. Artinya ini yang terjadi adalah bobroknya pendidikan muncul di situ. Kasus berikutnya adalah perpajakan dan cukai ini sekarang nih. Muncul juga kayak gitu. Lalu berikutnya juga muncul kasus bagaimana perpolitikan lewat yang namanya keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kan kebongkar, semuanya kelihatan gitu. Apa poinnya? Poinnya sesungguhnya ketika orang teriak-teriak saya berbuat kebaikan tapi sesungguhnya terjadi kerusakan begitu ya, maka seperti pernyataan pahala siapa yang KPK Pahala Nainggolan bahwa begitu rusaknya yang namanya infrastruktur, kan pernyataan ini jelas tuh bagaimana ceritanya. Yang kedua, kebocorannya juga tinggi. Nah ketika diambil dalam struktur pembiayaan, siapa yang menikmati? Swasta. Benar nggak pernyataan swasta menikmati? Gampang. Pernyataan Sri Mulyani kita balikin bahwa biaya logistik tetap tidak bisa bersaing dengan negara tetangga dan tetap tinggi, yakni 23,5% dan kalah bersaing dengan negara tetangga. Selesai. Artinya kasus-kasus yang muncul itu Pak Ihsan menilai ini tangan Tuhan turun ya, karena manusia lagi nggak mampu mengungkap itu ya. Iya. Jadi ada yang saya bilang tadi, Joko Widodo terkena sama ucapannya sendiri. Berbalik dia kena, kan dia bilang dia mungkin dia mau gitu. Kalau soal SMA segala macam udah dibilang. Tapi paling tidak saya udah ngomong duluan soal 7%, lo nggak akan pernah bisa 7% sebelum orang lain. Nah sekarang ini saya berpendapat gitu ya. Soal 35.000 juga salah asumsi. 35 megawatt. Listrik itu ya? Salah asumsi, dan itu saya ngomong dulu juga di media center DPR. Salah itu semuanya, dan sekarang terbukti semuanya berantakan semuanya gitu. Itu artinya kembali lagi pemimpin itu harus punya kompetensi tadi ya? Iya, jadi selain kompetensi tentu soal integritas ya. Kompetensi, integritas, dan paling tidak kejujuran. Kejujuran itu demikian luar biasa dibutuhkan pada seorang. Jadi boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Jadi seorang pemimpin, dimanapun dia boleh salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi dilarang keras berbohong. Faktanya rezim ini berbohong sejak 2014. Banyak bohong sejak awal. Oke. Terima kasih Pak Ihsan. Berbohong sebenarnya bukan hanya kasus Komisi 3 yang kayak gini. Tapi kita fokus Komisi 3 dulu. Secara umum, administratif itu memang bisa menjadi palang pintu. Jadi Palang pintu. Iya. Jadi bisa, dan itu bukan, makanya saya bilang bukan hanya Komisi 3. Berbagai komisi lain terkadang masalah administratif jadi palang pintu. Dan itu bukan hanya di DPR. Di eksekutif juga paling pintu administrasi. MPR sama begitu juga. Semua. Jadi ini yang disebut dengan politik administratif. Satu. Yang kedua, memang kalau tanpa persetujuan dari ketua bidang yang ada di DPR-nya, ya nggak bisa keluar. Itu memang begitu. Prosedurnya begitu. Memang begitu. Jadi nggak bisa keluar. Ini bidang hukum. Siapa di bidang hukum di DPR-nya yang bersama Puan, siapa wakilnya saya lupa, nggak tahu siapa gitu ya. Sekarang dari Golkar Pak Ludwig Paulus ya untuk bidang Polkam itu. Siapa? Pak Ludwig Frederick Paulus ya. Oh Sekjen. Oke. Ya kita bisa ngerti lah. Udah bisa ngerti lah itu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah itu akan melakukannya begitu gitu. Yang berikutnya adalah kalau kita ngambil begitu, maka problem besar pada bangsa ini adalah yang kita tidak ketahui dan kemudian kita baru sadar belakangan. Kenapa saya bilang Komisi 3 ini begini? Begini,
soal Komisi 3 dengan Mahfud jadi ditunda, itu kan cuma sekedar rapat dengar pendapat atau rapat kerja. Rapat kerja. Anda tahu nggak bahwa yang namanya DPR diamputasi ketika hasil pansusnya nggak bisa dijalanin? Hasil pansusnya nggak bisa dijalanin. Yang di dalam hasil pansus itu ada pembuktian strategic transfer pricing. Dan itu bukan cuma kerja DPR, itu kerja dari berbagai instansi membuktikan ada pengalihan pendapatan menjadi biaya. Nggak bisa jalan. Jadi soal Komisi 3 terhadap Mahfud sepele, wong ini ada hasil pansus. Ada hasil pansus yang nggak bisa dijalanin sama DPR. DPR-nya enjoy itu. DPR-nya enjoy bukan hanya seluruh komisi enjoy, nggak bisa ngomong apa-apa. Terdikte seperti itu. Jadi apa yang bisa kita harapin? Kalau saya udah nggak ada lagi ada harapan di situ. Anda nggak mengharapkan apa-apa itu ya dari sini ya? Loh, ini bukan kasus baru Hersu. Ini kasus yang saya bilang tadi, kasus 2016. Sudah 7 tahun. Kayak gitu. Dan terus berjalan kayak gitu. Dalam rekayasa politik hukum. Salah satu bentuk rekayasa politik hukum adalah hasil pansus tidak bisa dijalankan. Bahkan, saya terusin sedikit. Diubah undang-undangnya sehingga DPR tidak punya suasana untuk memaksa DPR, memaksa eksekutif menjalankan hasil pansus. Anda ngomong apa? Ayo. Itu kejadian di era Joko Widodo ini, kejadian seperti itu gitu loh. Jadi rekayasanya bukan cuma sekedar rekayasa politik administratif, rekayasa perundang-undangan gitu. Jadi law engineeringnya kalau pakai bahasa hukum, law perekayasan hukumnya itu sudah jauh sekali, sudah demikian dalam gitu. Ya. Oke. Jadi ini patut dicurigai ada bagian dari proses itu ya? Iya, suka tidak suka, memang faktanya begitu gitu. Walaupun saya membaca menurut Wakil Ketua di Komisi 3, Ahmad Saroni, besok itu PPATK akan dipanggil. Tapi saya kira PPATK kan punya keterbatasan. Call-nya begini Hersu, call-nya begini. PPATK sudah punya hasil, itu kan analisis transaksi keuangan. Kalau kita sekarang, kalau betul-betulnya namanya Komisi 3 berani, sekarang dia bisa meminta yang namanya BPK melakukan investigasi audit pada seluruh investigasi audit loh. Investigasi audit pada minimal pada 3. Kenapa saya tadi memulai dengan persoalan gagas Joko Widodo yang kemudian dia telan sendiri ludahnya gitu ya. Karena pada hakikatnya Dirjen Pajak itu pegang 4 undang-undang. Ada 4 undang-undang, ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pendapatan, undang-undang keuangan negara, itu sampai kayak gitu posisinya. Nah sekarang dihadapkan lagi namanya Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Resiko, dihadapkan lagi sama Dirjen Anggaran dan Kekayaan Negara. Itu audit aja bisa-bisa, tapi investigasi, kasih batas waktu. Terusin sedikit, kalau nggak bisa bikin tornya, bikinin tornya saya deh gratis. Oke. Bikinin tornya gratis gitu. Ya. Ini tapi sebenarnya angka 300 triliun itu kalau kita breakdown nggak terlampau mengagetkan karena orang sekelas Rafael Alun saja itu 500 miliar kan. Dan ini total 467. Kalau kita bagi rata-rata itu sekitar 650 miliar. Ya jadi sebenarnya itu orang memang terkejut-kejut dengan angka 300 miliar. Tapi begitu di breakdown itu kecil sebenarnya. Iya gitu. memang, makanya tadi sejak awal begini, saya ingin mengatakan begini kepada Hersu dan pemirsa FMN sekalian. Sudah saya sebut tadi, kalau negeri ini dikelola dengan sepenuhnya dengan jujur, kalau pakai bahasa kata pembukaan, dikelola berdasarkan keinginan luhur, gitu dasarnya, dan didorong oleh keinginan luhur, nggak nantinya negeri ini terjajah, nggak akan ada perbaikan. Saya bilang sama Anda, nggak akan ada perbaikan. Tadi yang disebut oleh Pak Gatot itu basisnya Undang-Undang 2499. Tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. Selama undang-undang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran tidak diperbaiki, yang diucapkan oleh Pak Gatot itu akan berulang. Satu, ya, itu yang diucapkan Pak Gatot tentang enggak, karena Masya Allah lah kota. Ini gagas saya kok, sesungguhnya antara lain. Mbok ya bikin gitu loh reformasi di bidang ekspor itu. Salah satunya adalah tidak ada izin ekspor kecuali uangnya ditaruh di dalam negeri. Kan gampang bikin ketentuan kayak gitu. Tapi karena tunduk pada undang-undang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, si ekspor terus bilang nggak mau gue taruh di luar. Oh, lalu lintas devisa sistem pembayaran bebas kok devisa. Ngomong apa? Hello? Ngomong apa? Lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, lalu lintas devisanya sistemnya bebas.
Ketika saya gugat bersama teman-teman, gugatan itu hilang karena sejumlah teman-teman ini di-approach oleh namanya satu kedutaan besar bergengsi, di-approach oleh satu pejabat tinggi, lewat yang tinggal cuma Ihsanuddin Nursi. Anda ngomong apa? Hello. Pengalaman pribadi nih. Gue tinggal sendirian ketika gugat undang-undang kayak gini. Itu ngelihatnya. Jadi sorry, saya ingin mengatakan sama Anda, saya bukan pesimis, justru saya optimis. Optimis apa? Optimis ambruk. Nggak akan ada perbaikan pada bangsa ini untuk tetap terjajah. Itu poinnya. Siapapun presidennya, nggak akan terpilih ke depan ini. Siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Karena sistemnya sudah ultra neoliberal. Dan itu terstruktur rapi lewat sistem perundang-undangan dari zaman reformasi hingga hari ini. Bahkan diperkokohnya namanya oleh amandemen Undang-Undang Dasar 2002. Itu pertanyaan Anda. Jadi kalau dilihat dari tata urutan perundang-undangan, dia sudah punya kokoh, dudukan demikian kokoh. Maka ketika kita sibuk-sibuk dengan pemilu 2024, sorry itu saya ya, Anda boleh mimpi deh ada perbaikan. Gak apa-apa lah, namanya juga mimpi, bagus-bagus aja. Silakan mimpi, gak apa-apa. Tapi kalau kemudian Anda tetap tersesat, silakan nikmati ketersesatan. Oke, sekarang pertanyaan Anda. Kalau Jul, tadi saya hitung Jul. Sesungguhnya pada kasus 300 triliun, per tahun itu mereka main antara 20 sampai dengan 23,5 triliun. Per tahun. Ulang ya, sesungguhnya mereka main 20 sampai dengan 23,5 triliun. Sesungguhnya 300 triliun itu. Angka gue lebih gede juga. Jadi sesungguhnya yang ditemukan oleh PPATK belum apa-apa. Kenapa? Karena PPATK tidak menyelisik misalnya seperti yang selalu saya bilang. Tentang strategic transfer pricing. Yang kelihatannya sah kok, strategic transfer pricing. Saya tidak ungkap saja tentang jumlah sengketa pajak dan banyaknya kasus pajak. Saya nggak ungkap. Kenapa? Karena kalau saya ungkap itu saya akan memburu angka. Saya punya datanya. Cuman karena Hersu nggak nanya, gue nggak jawab. Serius, gue punya angkanya. Berapa banyak jumlah sengketa pajak, bagaimana besarnya sengketa pajak, gitu loh. Itu bisa kelihatan gitu, bisa ketahuan kira-kira amonnya berapa. Kenapa? Karena cerita tentang 300 triliun itu per tahunnya bergerak antara 20 sampai dengan 23,5 triliun. Itu yang kelihatan di PPATK. Bagaimana yang kemudian banyak keluar? Lo bisa ngomong apa kalau banyak keluar? Yang statusnya tadi strategi transfer pricing. Dan itu dilakukan oleh rata-rata perusahaan besar di negeri ini. Gitu ngelihatnya. Apalagi tadi masuk ke 2499, ke payment system, di mana Anda tidak bisa telusuri. Siapa yang bisa sentuh payment system? Hello. Makan lo penghasilan. Anda sekarang, apa tadi pertanyaannya? Pengawasan yang proper itu seperti apa? Pengawasan yang proper? Diri sendiri. Itu proper. Lo jujur gak sama diri lo? Gampang jawabnya. Lo jujur gak sama diri lo? Kalau lo jujur, pengawasan selesai. Satu. Yang kedua, pegang sumpah jabatan. Selesai, pegang aja sumpah jabatan. Jadi jangan menuntut orang lain. Sorry to say, kalau saya tidak menuntut, ini yang enaknya kita main. Jadi Anda pada pendekatan sistem atau pendekatan pelaku? Itu dulu pertanyaan saya. Kalau pendekatan sistem jangan mimpi, nggak akan ada selesai. Ulang. Kalau pakai pendekatan sistem, pertanyaan lo mimpi. Ya. Saya bisa ngebuktikan sama Anda bahwa sekarang ini kokoh sekali, ultra neoliberalnya itu kokoh. Dan Anda tidak merasakan itu. Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dibatalin. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Tahu? Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Sama nggak? Tuh, liberalisasi sektor pendidikan. Liberalisasi sektor pendidikan. Nggak ada bedanya. Cuma ganti-ganti bahasa. Undang-undang kelistrikan menyatakan tidak boleh yang namanya melakukan privatisasi. Privatisasi dari hulu ke hilir. Sama udah dibatalin. Undang-undang sumber daya air nggak boleh. Udah dibatalin. Nggak bisa jalan juga. Sekarang lu nanya sama gua. Kira-kira pengawasan gimana? Dari segi sistem, sorry itu sih, gua nggak mau mimpi. Tinggal kata kunci di pelaku. Kita butuh pelaku yang betul-betul tadi. Lu punya sikap kejujuran. Punya sumpah jabatan. Demi Allah. Saya bersumpah kalimatnya demi Allah. Kecuali lo berani berperang sama Allah. Berani perang sama Allah. Itu aja kata kuncinya. Berani berperang sama Allah. Kalau berani, Mereka berani semua. berani semua ya. Oke. Saya omongan Anda bilang tadi berani semua. Saya ingat omongan Pak Gatot. Ketika Pak Gatot menyatakan secara terbuka, mereka sudah bangkit sesungguhnya.
Itu problem besarnya. Maka tidak heran ketika kalimatnya adalah jangan pamer, di belakang kaya nggak apa-apa walaupun lo korup. Kan kalimatnya jangan pamer. Kan gitu kalimatnya. Nah artinya ketika tadi Pak Gatot bilang ada 1 triliun, balik lagi. Jangan pamer dong bahwa lo terima 1 triliun. Itu kan artinya ada sistem yang busuk yang mau ditutup-tutupin. Asal nggak ketahuan nggak apa-apa kan sistemnya busuk? Nggak apa-apa dong. Orang sistem sudah busuk. Saya kira gitu jawaban saya, Ruth. Saya sedikit, saya